Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no. Halo bro, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi orang yang bijaksana. Ikuti terus video ini untuk mendapatkan pengetahuan seputar tips-tips agar kehidupan lu menjadi lebih baik. Oke, sebelum ke bagian pembahasan, buat lo yang baru saja bergabung di channel ini, subscribe dulu channel ini agar dapat informasi bermanfaat lainnya. Banyak orang berpikir kalau sikap dan perilaku bijaksana hanya akan dimiliki oleh orang tua yang sudah memiliki banyak pengalaman. Yang nggak salah juga sih, nah ya, namanya orang yang lebih tua pasti udah mengalami banyak hal, karena orang tua lebih banyak pengalaman. Bukan berarti yang muda akan selalu jadi pihak yang sembrono. Pada dasarnya, bijaksana seseorang tidak selalu ditentukan dengan umurnya. Ada banyak orang yang berusia puluhan tahun namun masih memiliki tingkah buruk dan memalukan. Sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap kejadian dan peristiwa sehingga memancarlah keadilan, kerendahan hati, dan keterangan. Nah, buat lo yang ingin menjadi orang yang lebih bijaksana, berikut ini beberapa caranya yang bisa Anda coba terapkan. Yang pertama, berpikir lebih dalam. Luangkan waktu untuk lebih mengenal diri sendiri dan menemukan kedamaian batin Anda. Hanya ketika Anda memiliki kedamaian batin dan kejernihan pikiran, Anda dapat melihat diri Anda dengan lebih baik. Untuk mencapai kedamaian batin, coba untuk menghilangkan kesombongan Anda dan mulai memaafkan. Mulailah memaafkan dengan memaafkan diri sendiri dari kesalahan masa lalu. Anda dapat mencoba berlibur di tempat di mana ketenangan itu hadir. Yang kedua, selalu bersikap jujur. Kejujuran pada diri sendiri akan menolong kita untuk jujur kepada orang lain. Hal ini bisa terjadi karena kejujuran mengungkapkan apa yang dipikirkan dan diyakini dengan terbuka. Kejujuran pada orang lain akan membuat seseorang tampil apa adanya tanpa berusaha menutup-nutupi diri. Ketakjujuran pada orang lain akan membuat hidup Anda sangat palsu dan tentu saja hidup dalam kepalsuan sangatlah melelahkan. Yang ketiga, berpikir lebih luas. Jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi pikirkan juga apa yang dapat Anda lakukan untuk orang lain. Jangan terlalu egois, tetapi coba untuk sedikit lebih tidak mementingkan diri sendiri. Berpikir tentang membantu lebih banyak orang dan bagaimana Anda bisa lebih bertanggung jawab adalah latihan mental yang hebat, yang dapat membuat pikiran Anda lebih kuat. Ingatlah bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab dan sebaliknya. Yang keempat, berpikir ke depan. Jangan hanya memikirkan hal-hal atau peristiwa yang akan memberi Anda keuntungan instan, tapi perhatikan hal-hal yang akan memberikan manfaat jangka panjang. Perhatikan bahwa orang-orang spiritual mengembangkan kebijaksanaan karena mereka memikirkan hal-hal spiritual yang bertahan selamanya. Yang kelima, menjadikan masa lalu sebagai pelajaran. Analisis kesalahan Anda sebelumnya dan pelajari darinya sehingga Anda tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Orang melakukan kesalahan berulang karena mereka bersedia untuk gagal. Hal tersebut mungkin akan mereka percaya bahwa tidak apa-apa untuk membuat kesalahan. Tetapi berpikirlah berbeda. Mungkin boleh saja melakukan satu kesalahan, tetapi tidak berulang kali untuk menjadi sebuah kebiasaan buruk. Yang keenam, berpikir lebih cepat. Pahami bahwa masih ada hal lain yang lebih penting untuk dipikirkan. Jadi, jangan buang waktu Anda untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Dengan kata lain, jangan terlalu pikir banyak. Pikirkan saja dan lakukan sehingga Anda dapat berpikir dan melakukan lebih banyak hal. Yang ketujuh, tidak berpikir berlebihan atau dalam kutip overthinking. Pelajari cara bersantai dan jangan buang energi Anda pada ketakutan dan keraguan yang tidak berguna dengan berpikir berlebihan. Ikuti saja waktu. Ingatlah, pada waktu yang tepat keraguan dan pertanyaan Anda akan terjawab. Yang ke-8, fokus pada proses, bukan hasil.
Dalam hidup ini, orang banyak yang berpikir dalam fokus pada hasil. Namun, orang yang bijaksana melakukan yang sebaliknya. Pendekatan terhadap sesuatu berdasarkan prosesnya. Mereka menghargai proses lebih daripada menghargai hasil. Dengan melakukan ini, hidup dapat menjadi lebih fokus pada saat ini tanpa khawatir berlebihan akan masa depan. Yang kesembilan, berpikir dengan hati-hati. Pelajari cara mengendalikan diri dan menghindari pengaruh amarah dan iri hati. Ingatlah bahwa rahasia untuk memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi adalah memiliki kehati-hatian. Yang ke-10, memiliki tujuan. Orang bijaksana memiliki tujuan dalam segala hal sebagai bagian dari tujuan hidupnya. Sesuatu sebagai bagian dari tujuan hidupnya. Mereka tidak ingin hidup apa adanya. Orang bijak sadar bahwa setiap manusia memiliki talenta, bakat, kemampuan, dampak, dan kontribusi untuk dunia ini. Tidak peduli besar maupun kecil, mereka berupaya memberikan kontribusi terbaik yang mereka miliki untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Menjalani kehidupan memang tidak mudah, bukan hanya tentang bagaimana untuk bertahan hidup, namun juga menikmati hidup yang dijalani. Well, demikian video tentang cara bagaimana untuk menjadi bijaksana. Buat lu yang mau baca-baca informasi lainnya, lu bisa cek sosmed gue di deskripsi. Sampai jumpa lagi. Adios.